mewakili pembukaan ini untuk sidang secara online dan sidang secara tatap muka pada hari ini Selasa 9 Juli 2024 Majelis 20A dengan Sunan Majelis Puri Wanda sebagai ketua bersama dengan Sulaiman dan Hari Yulianto yang menggantikan sementara Bapak untuk Setiawan ya, karena berhalangan hadir dengan dibantu oleh Alumni Mana sebagai Pandra Pengadi akan melaksanakan sidang pemeriksaan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang nyatakan dibuka dan umum. Sidang pemeriksaan pertama dan pemeriksaan secara online atas sengketa diajukan oleh Supa. Sidang nyatakan dibuka. Dari penggugat sudah hadir sekalian tes sound. Namanya siapa? Saya Fungsiawan, Yang Mulia. Oke, suaranya bagus. Nah, ini terbanding sudah masuk. Termohon bukan ya? Ini staf. Yang Mulia, kami izin kalau ada penonton mohon diterima, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Sebaiknya Anda, saya matikan dulu ya, sebaiknya Anda meminta izin sebelum persidangan, ya. Jadi, bukannya majelis tidak mau, tapi kan sopan santunnya, iya kan? Anda kan misalnya ada tamu kan, nggak bisa dong dadak datang kan, pasti ini dulu ya. Jadi, mungkin yang lainnya itu, nanti mungkin diperkenalkan, tapi Anda beritahu ke Panitra, ya. Jadi sebelumnya, jadi majelis juga sudah siap, ya. Jadi bukannya majelis melarang, cuma sopan santunnya ya. Jadi mungkin yang sekarang ini ditutup dulu ya, karena Anda sudah mengajukan izin. Ini mungkin sidang berikutnya silakan ya. Karena kalau ada penonton, majelisnya juga mau tender dulu nanti penjelasan. Ini termohonnya sudah hadir ya. Sekalian tes sound, siapa termohon? Ini sudah dibuka sidangnya. Nggak ada suaranya. Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia. Tergugat diwakili oleh Agus Salim, Johari Agung Nugroho, dan Arif Kurniawan Yang Mulia. Oke, bentar, soalnya diperbaiki dulu. Sudah jelas, sudah ya. Masing-masing pihak sudah menyampaikan penjelasan apa yang diminta oleh majelis ya. Argumennya ya, sudah. Betul Yang Mulia. Ya, pemohon sudah. Sekarang dari termohon dulu ya. Oke. Jawab, nggak usah lebar, ya. Singkat, jelas, ya. Apakah ini keputusan perpajakan? Gimana, termohon? Menurut tergugat, ya atau tidak? Gugatan bukan merupakan keputusan Yang Mulia. Bukan, karena tidak memenuhi unsur bersifat final Yang Mulia. Tidak memenuhi unsur individual. Individual memenuhi Yang Mulia, konkret memenuhi Yang Mulia. Namun objek gugatan tidak memenuhi unsur bersifat final Yang Mulia. Tidak bersifat final karena objek gugatan masih merupakan proses awal dari pemeriksaan Yang Mulia. Yang kedua, tidak muncul atau tidak timbul kewajiban yang baru dari objek gugatan tersebut, yaitu kewajiban tetap mengacu pada kewajiban dalam ketentuan Undang-Undang KUP terkait dengan pemenuhan permintaan dokumen Yang Mulia. Ketiga, atas surat tersebut masih ditindaklanjuti oleh tergugat dengan menerbitkan surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua Yang Mulia. Dan dalam hal yang lain juga tergugat apabila surat tersebut tidak dipenuhi oleh penggugat, tergugat tetap melanjutkan pemeriksaan dan penghasilan kena pajak dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 3B Undang-Undang KUP Yang Mulia.
Oke. Sudah ada 4 alasan ya. Betul yang mulia. Menimbulkan akibat hukum tidak? Akibat hukumnya masih memerlukan tindakan hukum yang lain yang mulia. Jadi atas surat tersebut tidak menimbulkan akibat hukum yang mulia. Oke, jadi menurut Anda itu bukan keputusan perpajakan secara substansi, ya, karena belum final dan belum menimbulkan akibat hukum. Betul begitu? Betul yang mulia. Betul. Oke, itu dimatikan dulu. Nanti sidang berikutnya baru ini kan, ya. Nah, gitu. Dari pemohon, apakah ini keputusan? Tadi pemohon sudah menjawab. Sekarang dari biarannya pemohon, silakan. Baik, mohon izin Yang Mulia, bolehkah saya menanggapi dahulu yang tadi itu Yang Mulia? Bukan, pendapat Anda dulu yang Anda tulis sampaikan dia. Menurut saya itu merupakan sebuah keputusan tata usaha negara Yang Mulia. Oke, Karena bersifat konkret, bersifat individual, bersifat final, dan menimbulkan akibat hukum. Oke. Nanti Anda tanggapi ya. Anda kan berpendapat itu sudah final. Termohon tidak. Ya. Nanti sidang berikutnya nanti biar nanti lama ya. Nanti Anda, supaya Anda juga ini kalau nanti Anda tanggapi secara ini nanti bertele-tele ada hal-hal yang mungkin Anda terlupa, nanti Anda ulang lagi, jadi akan lama. Jadi nanti Anda pikirkan baik-baik, dituangkan dalam bentuk tertulis. Silakan apa yang mau Anda tanyakan. Mohon izin Yang Mulia, tadi kan tergugat mengatakan ini tidak final dan tidak menimbulkan akibat hukum. Ya, nanti Anda tanggapi. Tetapi Yang Mulia, di dalam surat tertulis itu tidak ada mengatakan bahwa ini tidak menimbulkan akibat hukum. Jadi berbeda antara surat dengan yang disampaikan tadi. Takutnya ini pendapat pribadi Yang Mulia, kami butuh yang dokumen tertulis. Itu kalau Anda berpendapat itu pendapat pribadi, ya, itu kan nanti kan kemarin kan majelis sudah minta masing-masing pihak menyampaikan ke panitera. Apa yang disampaikan ke panitera itu adalah pendapat dari masing-masing kuasa. Termohon ini adalah kuasa dari Dirjen Pajak, ya. Pemohon adalah kuasa dari wajib pajak, ya. Jadi kalau ada bilang pendapat pribadi sepanjang itu masuk ke ke pengadilan, masuk ke kami, ya, dimasukkan ke berita acara, ya, sebagai itu dianggap adalah semuanya sama, ya, itu adalah pendapat institusi, ya, pendapat ada yang diwakilkan. Nanti menambahkan lagi Yang Mulia, maaf. Kenapa? Itu bukan pendapat pribadi. Nambah Yang Mulia. Iya. Mau nambah Yang Mulia, boleh? Iya, kenapa, silakan. Jadi setelah pertama kali saya minta maaf dulu Yang Mulia bahwa surat saya terlambat, ya, harusnya kan hari Jumat, tetapi kita baru berhasil kirim kemarin, kami mohon maaf Yang Mulia. Terus mengenai surat dari tergugat ada 4 hal. Yang pertama di kronologis nomor 3 tanggal 9 Maret. Bentar dulu. Ini baru mengenai keputusannya dulu, formalnya dulu. Iya. Formalnya dulu. Betul ya. Cuman kami cuma bertanya ya Yang Mulia, karena kan itu sudah tertulis di dalam dokumen. Jadi kami hanya bertanya saja, kalau dikabulkan ya oke, kalau nggak dikabulkan nggak apa-apa Yang Mulia. Oke, iya. Jadi tadi dulu pelan-pelan, page-nya majelis yang ngatur page-nya. Anda jangan mau lompat ini, jangan lompat page-nya, biar majelis yang ngatur page-nya. Jadi dari awal dulu, apakah ini keputusan atau tidak, ya? Dari termohon menyatakan ini bukan keputusan karena bukan final dan bukan tidak memiliki akibat hukum. Itu dulu, ya. Nanti dari pemohon menanggapi ya, gitu. Ini mengenai unsur keputusan. Pelan-pelan satu-satu, biasanya biar majelis yang ini, ya. Nah, yang kedua, apakah dari termohon sudah melihat apakah ini memenuhi prosedur untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat 1, 2, dan 3 dari Undang-Undang Pengadilan Pajak? Termohon? Memenuhi Yang Mulia. Terpenuhi ya, sama ya. Pemohon juga pasti bilang terpenuhi ya. Kemudian dari unsur kewenangan, prosedur dan materi
apa ada pendapat menurut Anda mengenai surat yang disengketakan? Dari kami berpendapat bahwa yang tidak terpenuhi hanya unsur bahwa gugatan bukan merupakan keputusan yang mulia. Mengenai kewenangan absolut maupun kalau yang mulia berpendapat bahwa itu merupakan keputusan, bahwa kami berpendapat itu merupakan objek gugatan yang mulia. Jadi terus pendapat Anda mengenai kewenangan prosedur dan materi bagaimana? Terpenuhi yang mulia. Terpenuhi gimana? Nah, kalau secara prosedur, apakah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang? Terpenuhi? Terpenuhi yang mulia. Nah, prosedur dikeluarkan secara prosedur yang berlaku terpenuhi. Terpenuhi yang mulia karena sesuai dengan pasal yang terpenuhi, ya. Oke. Sekarang baru gilirannya penggugat, ya. Tadi mengenai kewenangan pasal pemohon, ya. Kewenangan pasal 40 ayat 1, 2, dan 3 dia bilang terpenuhi. Pemohon juga bilang terpenuhi, ya, betul? Tidak terpenuhi yang mulia. 40 ayat 1, 2, dan 3 untuk diproses di pengadilan pajak permohonan Anda. Oh, ya itu terpenuhi yang mulia. Terpenuhi, ya, jadi nggak ada masalah, ya. Mengenai kewenangan, prosedur, dan materi, Anda bilang tidak terpenuhinya di mana? Menurut kami, surat tersebut menyalahi kewenangan karena yang tanda tangannya itu kan kalau nggak salah atas nama salah satu pemeriksa, seharusnya surat itu ditandatangani atas nama Direktur Jenderal Pajak karena sejak awal surat ini adalah atas nama Direktur Jenderal Pajak. Menurut kami, seharusnya semua surat yang terbit berikutnya seharusnya atas nama Direktur Jenderal Pajak karena yang periksa kami adalah Direktur Jenderal Pajak, bukan si oknum, bukan satu orang atau pemeriksa. Itu pendapat kami, yang mulia. Kewenangan, prosedur? Prosedur itu sudah sesuai, yang mulia. Oke, materi? Kalau materi juga kami permasalahkan, ada beberapa materi, contohnya yang kami permasalahkan paling utama adalah tidak ada data apapun dari petugas pajak, sedangkan kami yang harus kasih data. Jadi menurut kami dalam rangka pelayanan publik seharusnya data dari kantor pajak dulu diberikan kepada kami untuk kami analisa. Tetapi ini sama sekali tidak ada. Oke, jadi masing-masing pihak sudah mendengar, ya, pro kontranya, ya, perbedaannya, ya. Ya, dari termohon sudah, ya? Sudah, yang mulia. Oke. Jadi nanti sidang berikutnya Anda tanggapi yang beda aja, ya, yang beda itu ada itu tanggapi itu, ya, itu, ya. Nanti Anda tanggapi yang beda, ya, dari termohon dan pemohon, ya, kan pendapatnya berbeda. Kalau sama kan nggak mungkin kesini, biasa itu, ya. Nanti Anda tanggapi yang beda, ya. Nanti perbedaan itu akan kita bahas. Argumen bahwa yang argumen termohon tidak tepat karena apa, ya, argumen pemohon tidak tepat karena apa, ya, tertulis, ya, sama, ya. Tuh. Yang terakhir, jelas, ya, mohon. Yang terakhir, yang mulia. Yang dulu, termohon dulu. Oh, iya. Termohon jelas. Jelas, yang mulia. Jadi pemohon jelas. Ada yang mau ditanyakan? Terakhir, yang mulia. Jadi kami kan sudah sampaikan bahwa kami ini kesulitan dan kesusahan berkomunikasi dengan tim pemeriksa karena adanya arogansi dari pihak pemeriksa. Kami memohon kalau boleh mohon Yang Mulia Majelis Hakim meminta 2 dokumen. Yang pertama adalah berita acara 012 sesuai dengan kronologis nomor 3. Sudah pernah saya mintakan dan tidak dikasih sampai hari ini. Kemudian di kronologis nomor 6 ada berita acara atas pertemuan SP2DK. Itu pun sudah saya mintakan sampai hari ini tidak diberikan, Yang Mulia. Kami mohon kalau boleh Yang Mulia yang meminta kepada tergugat karena tidak pernah diberikan kepada kami, tidak mau diberikan kepada kami, tetapi sudah ditulis di dalam surat kronologis dari tergugat. Terima kasih, Yang Mulia. Oh iya, jadi masing-masing pihak kalau membuat kronologis menjelaskan fakta ya ada dokumennya, ya. Kecuali kalau masing-masing pihak bilang kecuali kalau Anda bilang faktanya tidak, ya, kalau tidak apa buktinya, ya, susah juga bukti negatif. Tapi kalau bukti positif, ya, ada fakta ya harus disertakan dokumennya, ya.
Jadi meskipun itu secara kronologis ya masing-masing pihak loh ya. Jadi bukan hanya termohon aja, pemohon juga demikian ya. Argumen ya, kalau Anda mau merefer ya, jadi merefer suatu literatur ya, tetap Anda juga sampaikan paling minimal sampulnya sama halamannya ya, begitu ya, disampaikan sebagai lampirannya ya, karena itu untuk mendukung masing-masing pernyataan masing-masing pihak gitu ya. Jadi dijelaskan lagi, ditekankan lagi ya, bahwa ini persidangan masing-masing pihak adalah mewakili ya, sebagai wakil Anda. Apa yang Anda sampaikan dalam persidangan itu adalah omongan dari atau pendapat dari siapa yang Anda wakili, bukan tidak ada pendapat pribadi ya. Jadi itu ya, nanti tergugat maupun penggugat akan dikirimkan buktinya ya, pendapatnya masing-masing ya ke panitera ya, atau Anda bisa akses ya, nanti Anda tanggapi yang beda ya, tetap ya. Jadi tetap ini yang pernyataan Anda tadi memenuhi individual, konkret sama kalau dari tergugat ya, dari termohon ya, individual, konkret, nama memiliki akibat hukum. Menurut kami dari termohon tidak memiliki akibat belum final, tidak memiliki akibat hukum. Menurut pemohon memiliki final. Argumen pemohon adalah ini, argumen kami terhadap argumen pemohon adalah ini. Ya, sebaliknya juga ya, sama ya pemohon ya, jelas ya. Ya, nanti akan disampaikan yang tadi ya. Jadi jangan terlambat lagi pemohon ya, hari Jumat ya. Ya, jelas ya pemohon ya. Jelas yang mulia. Oke, jadi ada lagi yang mau ditanyakan dari pemohon? Sudah ya. Terima kasih yang mulia. Ya, dari termohon cukup. Cukup yang mulia. Oke, nanti masing-masing pihak buat argumennya ya, dan juga dilengkapi dengan lampirannya ya. Kalau Anda menjelaskan fakta positif, referensi itu ya, kalau perlu misalnya Anda wawancara seorang profesor atau apa, Anda kutip ya, lampirkanlah itu potretnya bagaimana ya, contohnya seperti itu ya. Jadi semua ada dasarnya. Ya, paham ya, juga termohon dan pemohon ya. Jadi nanti kita ketemu lagi tanggal berapa? Tadi berapa? 23 Juli 2024. Dicatat ya, 23 Juli 2024. Nanti penjelasan soal kopinya dikirim paling lambat dari Jumat tanggal berapa? Tanggal 19 ya, biar majelis hari Senin bisa pelajari lagi ya. Itu. Dan kalau misalnya pemohon ingin tadi itu ya, karena di sini sidang terbuka untuk umum, tetap kan ada sopan santun ya, coba bicarakan dulu dengan panitera ya, lapor dulu ke panitera ya, jangan ujuk-ujuk datang mungkin ya. Oke ya, oke. Jadi kita ketemu lagi tanggal 23 Juli 2024. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia.